Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang hari ini atau pada hari ini Bapak akan menjelaskan tentang sejarah munculnya fenomena agama dari fenomena filsafat. Nah, pertemuan ini merupakan pertemuan ketiga. Adik-adik sudah mengenal ya kemarin sebelumnya tentang sejarah filsafat fenologi, fakultas filologi. Nah, sekarang masuk ke materi fenomena agama. Jadi sejarah munculnya fenomena agama itu seperti apa dari filsafatnya. Sebagaimana adik-adik tahu, fenomena agama itu muncul ketika atau setelah munculnya fenomenologi filsafat yang digagas oleh Husserl. Jadi fenomenologi filsafat yang digagas oleh Husserl ini dipakai untuk mengembangkan fenomena agama. Nah, tokoh yang tokoh yang mengembangkan Husserl, pemikiran filsafat fenomenologi Husserl menjadi filsafat agama, menjadi fenomena agama, yaitu P.D. Cantepi de la Rousseau. Nah, P.D. Cantepi de la Rousseau ini tokoh yang mentransformasikan pemikiran Husserl tentang fenomenologi yang awalnya menjadi dari fenomena filsafat menjadi fenomena agama. Nah, jadi di dalam pemikiran de Cantepi de la Rousseau itu fenomena filsafat yang basisnya adalah pemikiran diambil transformasikan ke dalam agama sehingga judul yang tadinya filsafat menjadi fenomenologi agama. Nah, fenomenologi agama yang dipakai oleh de Cantepi de la Rousseau itu sifatnya fenomenologi deskriptif. Nah, apa itu fenomenologi deskriptif? Fenomenologi deskriptif itu fenomenologi yang mengungkapkan tentang fenomena secara ilmu. Nah, itu pemikiran Husserl. Nah, ketika dipakai oleh de Cantepi de la Rousseau, pemikiran fenomenologi itu dibagi dua. Kalau ketika fenomenologi sebagai filsafat itu metodenya deskriptif. Dan sekarang menjadi fenomena agama, maka dia bisa menjadi deskriptif juga menjadi supranatural. Oke. Ada yang Bapak kagumi bahwa de Cantepi de la Rousseau ini mengarang dalam bukunya Lehrbuch voor der Geesteswet, textbook dalam sejarah agama yang dipublikasikan tahun 1987. Nah, di mana dia memahami bahwa esensi daripada kesatuan di dalam perilaku manusia beragama itu dipahaminya sebagai sesuatu yang memiliki makna. Nah, jadi fenomena agama itu adalah stressingnya mempelajari tentang fenomena yang bermakna atau esensi dari fenomena. Nah, eksistensi atau esensi dari eksistensi. Ya, jadi fenomena agama itu dipelajarinya adalah pada stressingnya pada fenomena atau eksistensi atau esensi dari eksistensi. Nah, berarti esensi dari fenomena. Fenomena siapa? Fenomena manusia beragama. Tuh, jadi manusia beragama itu ketika menjalankan agamanya dia memprofesikan fenomenanya, perilakunya. Nah, maka de Cantepi de la Rousseau itu menggagas bahwa filsafat dalam arti pemikiran ketika menjadi fenomena agama maka stressingnya yang diambil dalam makna perilakunya. Perilaku manusia beragama yaitu esensi dari eksistensi yaitu perilaku manusia itu. Sehingga ketika menjadi fenomena agama, maka ada dua pendekatannya itu dia mengungkapkannya secara deskriptif. Nah, bisa dibantu atau sama dengan psikologi ya. Nah, dalam hal ini adalah agama dan juga fenomenologi supranatural artinya tanpa intervensi ilmu sosial. Nah, ini digagas oleh siapa? Oleh Van der Loo dan Ninian Smart. Jadi Van der Loo itu dengan bukunya yang sangat bagus yaitu Religion in Essence and Manifestation itu diungkapkan bahwa agama itu, pemahaman agama orang itu tidak selalu dan tidak akan bisa ditemukan esensinya ketika mengandalkan ilmu pengetahuan sosial. Nah, kata Van der Loo itu esensi dari eksistensi itu hanya dimiliki oleh orang beragama itu sendiri apa adanya, tidak harus dibantu dengan ilmu pengetahuan sosial karena kajian ontologinya serta metodologinya berbeda. Sehingga kalau manusia beragama adalah stressing point-nya adalah ajaran-ajaran agama yang dipahami oleh manusia beragama itu ketika merefleksikan esensinya dalam fenomena itu maka esensi itu yang harus berbunyi, tidak harus didekati dengan
pendekatan ilmu sosial. Nah, ilmu sosial ini artinya ilmu sosial itu mendekatkan secara deskriptif. Secara deskriptif itu menggambarkan apa yang dilihat oleh peneliti. Sedangkan fenomenologi agama yang dipakai oleh Van der Loo itu adalah bagaimana objek yang diteliti itu berbunyi apa adanya. Karena di situ ada maknanya, jadi tidak intervensi ilmu pengetahuan sosial. Nah, sebagaimana adik-adik telah belajar tentang ilmu-ilmu sosial, ada sosiologi, antropologi. Nah, itu dalam fenomenologi agama itu dipakai hanya untuk untuk menjelaskan fenomenologi secara deskriptif yang masih memiliki dampak dari pemikiran Husserl tentang fenomenologi filsafat. Sedangkan ketika menjadi fenomenologi agama murni, maka pendekatannya dia pendekatan supernatural, artinya didekatinya dengan agama saintifik tapi agamamis. Nah, artinya apa? Ketika orang memahami atau meneliti tentang fenomena manusia beragama atau esensi daripada eksistensi atau fenomena manusia itu, ada hal-hal yang sifatnya tadi intervensi dari ajaran agama yang manusia itu pahami gitu ya. Sehingga ketika mengungkapkan sesuatu tentang pemahaman agamanya, kadangkala secara ilmu pengetahuan itu nggak bisa diterima secara logis. Kan ilmu pengetahuan yang sifatnya deskriptif itu kan harus sistematis, harus eh, terbuka, tahan uji, dan terencana. Nah, sedangkan kalau fenomenologi secara supernatural itu sepertinya kalau kata-kata yang diungkapkannya oleh objeknya itu di luar nalar, rasio. Misalnya contoh, seorang manusia ketika sholat tahajud, dia ditanya, apa untungnya sholat tahajud? Nah, di sini orang beragama itu kan orang Islam mengungkapkan bahwa saya senang, hati saya damai, saya pikirannya tenang ketika menjalan sholat, dan setelah sholat saya ada kesinambungan dari sholat tahajud itu. Nah, di sini fenomenologi agama itu berkata, penelitiannya berdasarkan yang diungkapkan oleh orang yang menjalankan sholat tahajud. Nah, ilmu pengetahuan sosial tidak menerima kalau seperti ini karena dianggapnya di luar nalar, di luar logika. Nah, makanya fenomenologi agama yang dikembangkan ke sini adalah fenomenologi agama yang berbasis supranatural. Artinya esensi dari eksistensi itu diungkapkan silakan apa adanya, tidak harus diinterpretasi oleh peneliti. Sedangkan dalam ilmu pengetahuan sosial seperti sosiologi antropologi, para peneliti itu adalah menginterpretasi, menafsirkan apa yang ada di dalam data itu sehingga sifatnya subjektif, ya. Sedangkan di dalam fenomenologi agama itu subjektifnya itu netral, netralitasnya subjektif. Misalnya ketika saya beribadah, saya merasa ada hati yang tenang, ada ketenangan jiwa, ada ayat yang saya pahami sehingga saya merasa tenang. Nah, ketenangan yang diungkapkan ini kadang-kala berbeda ketenangannya dengan orang lain. Saya menjalankan ibadah tahajud kok nggak tenang. Kenapa? Nah, di sini bermainnya fenomena agama itu tidak dari si peneliti. Kalau si peneliti kan melihat yang dilihat aja apa adanya sesuai dengan panca indera, pengapalan panca indera. Nah, dalam fenomena agama tidak, berdasarkan pada ucapan yang diteliti, walaupun misalnya bertentangan dengan ilmu pengetahuan, itu adalah kebenarannya, kebenaran dari fenomena agama. Nah, ini yang dikembangkan oleh Van der Loo dan Ninian Smart. Ya, kuliah singkat ini nanti kita kembangkan lagi di dalam tulisan-tulisan adik-adik tentang materi atau sejarah fenomena agama dari fenomenologi filsafat. Nanti setelah ini coba adik-adik deskripsikan, baca dari buku-buku lain, bagaimana pemikiran Van der Loo dan Ninian Smart ya dalam memahami fenomena agama. Nah, nanti Anda tugas pada hari ini juga dikumpulkan walaupun singkat, Anda lihat di internet ataupun di buku-buku daras. Bagaimana pemikiran Van der Loo dan Ninian Smart tentang fenomena agama. Nah, untuk pagi ini, siang ini Bapak cukupkan sekian kuliah singkat ini. Nanti dikembangkan adik-adik setelah ini Anda harus menulis, cari di buku-buku atau di internet tentang pemikiran fenomena agama berdasar Van der Loo dan Insimat dikumpulkan hari ini juga. Nah, dikumpulkan di sini juga di Enyos ya. Sekian kuliah singkat dari Bapak pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.